Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ada channel baru yang banyak sekali manfaatnya, yaitu BBQ Al-Qur'an. Di situ menjelaskan tentang tata cara membaca Al-Qur'an, kemudian juga disampaikan tentang ulumul Qur'an, ilmu-ilmu Al-Qur'an, yaitu melihat memandang Al-Qur'an dari berbagai macam sisinya. Tentunya sangat bermanfaat ya. Ditonton tuntas, juga jangan lupa di subscribe, kemudian di like, tonton sampai selesai, karena akan membawa manfaat bukan hanya di dunia, tentu akan mendapatkan keberkahan di dunia sampai akhirat. Selamat menonton, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari kitab suci Al-Quran melalui metode As-Surasmaniyah, sebuah metode yang memberikan kemudahan agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, di mana sudah tersusun dengan menggunakan sistematika dan metodologi pengajaran yang cukup handal tentunya ya, karena memang hasil riset bertahun-tahun sehingga ditemukanlah metode As-Surasmaniyah ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi utama, yaitu pada halaman 119, hukum bacaan mad jaiz munfasil. Kalau sebelumnya kita mempelajari hukum bacaan mad wajib mutasil, dan sebelumnya lagi adalah mad tabi'i. Sedikit saya ulang supaya kita benar-benar mengenal, memahami. Syukur-syukur kita hafal tentunya ya. Yang pertama adalah mad tabi'i, apabila ada huruf mad sesudahnya berupa huruf hidup selain hamzah dibaca panjang 2 harakat. Kemudian mad wajib mutasil ya, apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa huruf hamzah pada satu kata, maka dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum bacaan mad jaiz munfasil, yaitu dibaca 4 atau 5 harakat ketika wasol, ketika menyambung bacaan. Mad jaiz munfasil adalah apabila ada huruf mad di mana sesudahnya berupa huruf hamzah pada lain kata. Sekali lagi, mad jaiz munfasil adalah apabila ada huruf mad di mana sesudahnya berupa huruf hamzah yang terletak di lain kata. Ini namanya mad jaiz munfasil. Di mana saja di dalam Al-Quran ketika kita bertemu bacaan ini, maka pastikan dibaca panjang 4-5 harakat ketika wasol, ketika menyambung bacaan. Kemudian secara ilmiah, mad jaiz munfasil ini juga dibagi 2, yaitu ada mad jaiz munfasil hukmi dan ada mad jaiz munfasil hakiki. Nah, mad jaiz munfasil hukmi itu berkaitan dengan hak kinayah atau hak domir. Sementara mad jaiz munfasil hakiki yaitu huruf madnya yang tertulis, baik berupa huruf alif yang didahului harakat fathah, huruf ya mati yang didahului harakat qaf, dan huruf waw mati yang didahului harakat dhammah. Itu mad jaiz munfasil hakiki. Kalau mad jaiz munfasil hukmi berupa hak kinayah, artinya huruf madnya tidak tertulis. Kita coba lihat pada halaman 119 contoh-contoh di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama contoh mad jaiz munfasil hukmi, yaitu pada contoh bacaan ini saya praktekkan. Di sini ada satu hukum mad jaiz munfasil hukmi ya. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Nah, di sini ada kata-kata masyarau bihi anfusahum. Bihinya ini dibaca 4-5 harakat karena termasuk hukum bacaan mad zaid munfasil hukmi. Nah, ketika wasal dibaca panjang. Nah, ketika dibaca waqaf berhenti maka dibaca pendek. Walabi sama syarau bih. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian contoh bacaan mad zaid munfasil hakiki. Nah, ketika wasol dibaca 4-5 harakat, nah ketika waqaf dibaca 2 harakat. Kenapa? Karena hukumnya kembali menjadi bacaan mad tabi'i atau mad asli. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Kenapa? Karena banyak yang terjebak. Yang dilihat adalah bentuk alisnya, bentuk topinya, atau bentuk benderanya, bukan bentuk kasusnya. Karena di atasnya itu tetap ada bendera, ada alis. Padahal kalau kita pahami ya, melalui metode Asyur-Asmaniyah ini, oh ketika waqaf itu dibaca 2 harakat. Nah, karena berlakunya mad zaid munfasil hakiki ini dan hukum itu berlaku ketika wasol. Nah, ketika waqaf mad zaid munfasil hakiki dibaca 2 harakat, mad zaid munfasil hukmi dibaca pendek. Contohnya ini pada surah Al-Baqarah ayat 106 ya. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bil khair aw nusiha na'ti bil khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, kata-kata minha au misliha di sini itu hukumnya haknya adalah mad zaid munfasil hakiki. Au mislihanya dibaca 2 harakat karena waqaf. Nah, ketika diwasalkan baru terjadi lagi hukum mad zaid munfasil hakiki. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita praktekkan bacaan mad zaid munfasil ya pada halaman 120 ya. Dibaca 4-5 harakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita baca 4 harakat ya, saya contohkan. Labisina fiha ahqaba inna anzarnakum fala uqsimu bil khunnas ya ayyuhal insan wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa ma ursilu alaihim hafizin wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nah, demikianlah contoh-contoh bacaan mad zaid munfasil
baik majaiz munfasil hakiki maupun majaiz munfasil hukmi. Mudah-mudahan kita dapat memahami materi ini sehingga wawasan kita bertambah tentang tata cara membaca Al-Quran, sehingga kita pun insya Allah diantarkan kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.